Pemirsa, Ketua MPR Bambang Susatyo memastikan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah berjalan selama ini. Ia juga menepis anggapan jika usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 syarat kepentingan politik. Menurutnya, rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya mendalami aspirasi dalam pokok-pokok pikiran dalam membangun bangsa dan ekonomi ke depan. Saat ditemui di Gedung Nusantara Kompleks MPR RI Jakarta, pimpinan MPR RI Bambang Susatyo memastikan jika rencana amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang akan dibahas di MPR nantinya tidak akan mengubah atau mengembalikan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung seperti yang dilakukan saat ini untuk dipilih lagi oleh MPR. Penjelasan Ketua MPR tersebut sekaligus menepis anggapan masyarakat yang khawatir jika proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 kali ini akan mengembalikan dan menjadikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu, Bambang Susatyo juga menegaskan bahwa rencana amandemen Undang-Undang Dasar 45 kali ini tidak memiliki agenda politik apapun. Ia menjelaskan bahwa dalam amandemen kali ini hanya akan membahas dan mendalami aspirasi dalam pokok-pokok pikiran dalam membangun bangsa dan ekonomi ke depan. Namun begitu, pihaknya berjanji akan membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung aspirasi, pendapat, dan masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dan kajian dalam merumuskan amandemen tersebut, sesuai dengan pesan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikannya saat pimpinan MPR berkunjung ke Istana Negara pada Rabu 16 Oktober 2019. Saya menjelaskan kepada Pak Presiden dan meyakinkan beliau sebagai pimpinan MPR, saya jamin bahwa amandemen tidak akan menjadi bola liar. Karena kita semua sepakat tidak ada materi atau agenda politik dalam domain amandemen itu. Yang didalami adalah aspirasi terhadap pokok-pokok pikiran tentang pembangunan dan ekonomi bangsa ini ke depan. Saya katakan juga bahwa tidak ada upaya untuk menjadikan kembali Presiden sebagai mandataris MPR. Tidak ada lagi upaya untuk pemilihan presiden kembali ke MPR, dan tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR. Itu yang kami sampaikan, dan beliau menyambut baik dan selaras dengan pikiran bahwa ruang untuk penyampaian aspirasi publik atau aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ditampung dan dikaji oleh MPR melalui badan pengkajian yang sudah kita bentuk, dipimpin oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti diketahui, sejarah mencatat sejak Republik ini berdiri, proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Setiap proses amandemen menghasilkan ketetapan yang berbeda-beda. Di fase pertama misalnya, pada 19 Oktober 1999, amandemen lebih berfokus untuk membatasi presiden agar tidak berkuasa dalam jangka waktu yang lama, sebagaimana yang terjadi di era Orde Baru. Sementara di fase kedua, pada 18 Agustus 2000, setidaknya ada 3 fokus yang dikerjakan, yakni memberikan peran lebih kepada daerah melalui desentralisasi kekuasaan, menguatkan peran DPR sebagai lembaga legislatif, dan memperluas cakupan pasal-pasal yang berhubungan dengan jaminan HAM. Selanjutnya di fase ketiga, 9 November 2001, amandemen ditujukan untuk mengatur posisi lembaga negara. MPR tidak lagi memegang peran untuk memilih presiden dan wakil presiden, karena proses pemilihan diubah menjadi pemilihan secara langsung. Selain itu, amandemen juga mengakomodir kehadiran lembaga baru berwujud Mahkamah Konstitusi. Lalu di fase keempat, proses amandemen hanya meneruskan pembahasan di fase sebelumnya. Kini usulan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 muncul kembali. Dan salah satu partai yang getol menyuarakan itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang merupakan partai terbesar pengusung Jokowi. Salah satu agenda yang diusulkan adalah menghidupkan kembali GBHN. Dari Jakarta, Juli Suwarte dan Ketur Sumadiase melapor.